Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariandi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar dari jurusan atau prodi Penjaskesrek kelas A angkatan 2019. Ya baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metode kepramukaan sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah saya, yaitu kepemudaan dan kepramukaan. Ya baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki materi. Pertama yaitu pengertian metode kepramukaan. Dalam kepramukaan, ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus diterapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi tersebut bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Baden Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Baden Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Prinsip dasar kepramukaan yaitu mencakup yang diantaranya yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam serta isinya, peduli terhadap diri sendiri, dan taat kepada kehormatan pramuka. Dalam pembuatan metode kepramukaan, tidak terlepas 5 hal yang tercakup dalam dasar-dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpadu dengan melaksanakan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat, melalui pengenalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani jasmani peserta didik, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam dari metode kepramukaan itu sendiri. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaksi progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi yang menarik dan menantang. Selain itu, ada pengamalan kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya ini digunakan sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela mengamalkannya dan sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna menggunakan mental dan moral. Sedangkan dharma ini atau dharma pramuka yaitu sebagai alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak dan memiliki upaya memberi pengalaman yang mendorong agar anggotanya menemukan dan menghayati serta mematuhi sistem nilai di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Dharma pramuka disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka, yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral yang diterapkan bersama sebagai ketentuan untuk mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara anggota.
Yang pertama yaitu pada bagian A, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok sebaiknya dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan praktik secara praktis dalam bentuk pendidikan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keingintahuan hal yang baru, memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. B. Bekerja sama dan berkompetisi, memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab, serta belajar bekerja sama dalam kerukunan yang memberi kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi lebih baik. C. Kegiatan yang menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap, menambah pengetahuan dan pengalaman. Kegiatan dengan metode kepramukaan yang tepat pastilah merupakan kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena dalam semua proses kegiatan peserta didik dilibatkan secara langsung, dan selanjutnya bagi para pembina pramuka yang bergiat bersama mereka menempatkan diri sebagai mitra didik. Hal tersebut akan merupakan media pendidikan yang dapat mengembangkan ketahanan mental, spiritual, dan moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial pada diri peserta didik yang terlibat dalam kegiatan kepramukaan itu sendiri. Penerapan metode kepramukaan pada kegiatan pramuka siaga pada prinsipnya sama saja dengan penerapan pada kegiatan pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Yang berbeda diantaranya adalah hanya dalam pelaksanaannya. Pramuka siaga yang dalam perkembangan jiwanya masih sangat tergantung pada orang tua mereka, serta cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Sehingga oleh karena itu, pembina pramuka siaga diberikan sebutan sebagai yanda atau bunda, dan pakcik atau buci, yang akan bersikap laku sebagai orang tua mereka, yang dengan penuh rasa kasih sayang mengasuh mereka dan sekaligus sebagai figur yang akan menjadi panutan oleh para pramuka siaga. Dalam suatu kegiatan kepramukaan, seorang pramuka adalah objek dan sekaligus sebagai subjek pendidikan yang dengan bimbingan, bantuan, dan dukungan pembinanya merencanakan, memprogramkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan golongan usia pramuka masing-masing. Keterlibatan yanda atau bunda, pakcik, buci dalam memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan pada proses sebagaimana tersebut di atas nampak sangat dominan dalam memberikan contoh suatu teladan. Selanjutnya yaitu pada materi tujuan metode kepramukaan. Tujuan metode kepramukaan yaitu Gerakan Pramuka sebagai penyelenggaraan pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya agar mereka bisa membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, berpatriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Selanjutnya yaitu kode kehormatan dalam pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan atau janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka, sehingga dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik atau kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 6. Itu pun tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 4.
Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka tersebut dalam ART Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau menjadi pengurus. Yang kedua, dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan yang ketiga, dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam gerakan pramuka, kode kehormatan ditetapkan sesuai dengan golongan, usia dan perkembangan rohani jasmani anggota gerakan pramuka yang meliputi A. Kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya atau janji dan komitmen diri dan Dwi Dharma atau ketentuan moral. Bunyi kode kehormatannya yaitu 1. Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. 2. Dwi Dharma. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. B. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi Trisatya atau janji dan komitmen diri dan dasar dharma atau ketentuan moral. 1. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dan menepati dasar dharma. Yang kedua, yaitu dasar dharma pramuka yang berbunyi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, adapun kesimpulan pada materi kali ini atau pada video kali ini yaitu yang pertama, metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengamalan kode kehormatan pramuka itu sendiri. Yang kedua, yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya dan ketentuan moral yang disebut Dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Dan ketiga, yaitu tujuan utama metode kepramukaan adalah meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Dan yang keempat, kesimpulan yang dapat ditarik pada materi ini yaitu kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar atau janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Ya, baiklah, itulah tadi materi tentang metode kepramukaan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penonton. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Untuk itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.